Oke sahabat, tadi kita berangkat pulang. Alhamdulillah akses sudah mulai membaik ya. Walau kondisinya masih hanya timbunan tanah dan batu-batu. Nah seperti ini. Nah, keadaan seperti ini sahabat, batu-batuan besar dari gunung terjun ke bawah ya. Jadi kita harus pelan-pelan nih sahabat. Masya Allah, batu ini sampai jatuh ke kampung-kampungan ini. Seperti ini sahabat ya, kalau batu jatuh dari gunung ya menimpa rumah ya pasti hancur-hancuran rumahnya sahabat. Udah jadi lubang. Nah itu ada yang terparah juga di depan kita ya. Ya, karena batunya besar-besar sahabat. Ini sebagian bukan batu timbunan tapi batu alami dari gunung ya. Waktu kejadian banjir bandang ini sahabat. Keadaan itu bisa jadi air mancur tuh. Oh, depan kita ini sahabat sudah jadi sungai. Kita aman. Ini keadaan sahabat. Alhamdulillah kita akhirnya bisa pulang sahabat ya. Kita doakan di depan tetap aman. Gas ini apalagi mogok kan. Bisa lihat. Nah, seperti ini sahabat, sebagian jalan terjadi sungai sahabat. Kita lewati, kita terobos ini sahabat. Oh, tuh, ya sudah nggak terbentuk sahabat. Ini kita berada di camp sahabat. Camp ini kampung yang bisa dikatakan parah ya sahabat. Sampai ke Siguci dan sampai ke Buntul ini parah sahabat jalannya. Nah seperti di hadapan sahabat itu banyak itu tanah-tanah bekas longsoran waktu terjadi banjir bandang. Nah jadi banyak lahan-lahan kopi orang ikut ini, ikut di bawah tanah ya, di bawah banjir. Luar biasa sahabat. Longsorannya sampai setengah hektar, 1 hektar, bahkan ada 2 hektar sahabat. Di hadapan kita lagi sahabat, masya Allah tuh ya. Ini sudah dibuka jalannya sahabat, sudah dibersihkan ya. Masih terlihat ya bekas-bekasnya sahabat, tanah-tanah tumpukan di pinggir jalan ini sahabat. Kita tuh sebelah sana. Banyak sekali sahabat ya. Itu yang sudah gundul-gundul, itu yang longsor-longsor tuh yang bersih itu. Nah itulah dia. Banyak sekali kebun kopi juga punya orang ya di bawah banjir. Andre itu gimana? Antri Pak.
setidaknya sudah bisa dilewati sahabat. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ke rumah ya. Seperti ini keadaannya sahabat. Tuh, kotor semak ya sahabat. Terlebih kalau di kebun ya, kebun saya. Oke lah, yuk. Aduh sahabat, itu kondisinya kotor ya. Semak ya, udah 3 bulan kita tinggalkan. Oh, bahkan isi kedi itu habis berpasir ya sahabat, seperti ini. Jadi kita sambil bertani kopi ya, karena orang rumah saya hobi jualan, ya udah kita jualan ya sahabat ya. Jadi karena udah 3 bulanan kita nggak pulang kemari, nggak bisa pulang karena akses ya. Aksesnya alhamdulillah kemarin kami berangkat pulang seperti di video yang saya tunjukkan pada sahabat tani ya, sangat ekstrim luar biasa ya. Tapi alhamdulillah mobil kendaraan kita, roda 4 kita masih kuat dan tangguh ya, alhamdulillah. Ini sebentar lagi mau kita lakukan pembersihan sahabat. Oke, kali ini sahabat kita akan sepilkan sedikit masalah pengambilan tunas yang tumbuh di batang ya sahabat ya. Mari saksikan tuh sahabat ya. Oke baik sahabat, beginilah kondisi sahabat. 3 bulan tidak kita urus kebun kita ya, karena tidak bisa pulang. Dan rumputnya pun luar biasa, ini ada setinggi sepaha ya, sepaha saya nih sahabat tuh.
Udah semak kayak gini, maka tugas kita selanjutnya jangan lupa lakukan pembersihan gulma ya sahabat. Oke, saya akan berikan contoh pada sahabat mengenai tunas yang tumbuh pada batang ya, seperti ini. Ini sudah 3 bulan nih tidak kita lakukan penunasan di batang sahabat. Jadi seperti ini dianya ya. Tuh. Dan seperti ini gambarannya di kebun saya sahabat, tuh terlihat sudah berapa lama tidak dipanen ya sahabat, sampai mengering seperti ini. Ini bagus sahabat ya, kulitnya aja yang terlihat mengkerut, tapi dalamnya masih bagus kok seperti ini sahabat. Ini seperti ini karena sudah terlambat dipanen sahabat. Jadi bayangkan ya 3 bulan tidak kami panen. Jadi seperti ini. Ini kopi tim-tim yang sudah berusia jalan 4 tahun sahabat. Ini belum sempat saya panen karena kita baru tiba sahabat. Jadi badan terasa capek dan pegal, apalagi harus melewati jalan ekstrim sahabat. Nah, ini terlihat ya, kopi buahnya sudah rontok duluan, dan ini nyusul buah selanjutnya. Sebenarnya kalau buah kita biarkan memerah dan mengering di batang, itu juga bisa merusak produksi ke depan sahabat. Pertumbuhan kopi bakal terganggu seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita katakan kopi tim-tim ini lagi belajar berbuah, atau bisa dibilang ini pembuahan perdana. Jadi tidak terlalu banyak ya sahabat. Ya, dia seperti ini. Ini ingat, ini kopi Arabica, bukan kopi Robusta. Kalau Robusta itu dompolannya rapat ya. Kalau kopi tim-tim itu khasnya memang seperti ini, jarang. Oke, seperti ini, jarang-jarang. Nah, ya seperti ini sahabat. Tuh semak belukarnya. Kok kita bersihkan ini, kalau kita biarkan terus, bisa-bisa tanaman kopi kita terbunuh ya, mati ya, karena dikeroyok oleh rumput-rumput di sekitar sahabat. Ya maklumlah sahabat ya, musibah nggak ada yang tahu. Ya kita harus berlanjut juga, kita harus semangat juga, jangan menyerah sahabat ya. Nah seperti ini sahabat. Ini seperti ini sebenarnya kan dilarang keras seperti sahabat. Jadi ini harus diambil, semua diambil nih sahabat. Nah, harus diambil semua sahabat ya, jangan lupa ambil semua. Keras sahabat ya, kalau nggak pakai gunting susah. Nih mohon maaf sahabat ya, kebunnya berantakan nih seperti ini, semak ya, belum sempat kita bersihkan. Nah, seperti ini nih sahabat. Nah, indah kering ya, kering di batang sahabat. Karena bayangkan aja sudah 3 bulan tidak kita ambil seperti ini. Jadi ini waktu itu terakhir saya tinggalkan, ini banyak sekali buah hijau seperti ini. Sini penuh ya. Nah, tapi ya kabarnya sih dimalingin orang, jadi sisanya seperti ini ya. Ya sudahlah, tak apa-apalah. Ya maklum kebun kita dimalingi karena orang tahu kita nggak di sini sewaktu terjadi musibah di waktu itu sahabat. Oke, begitulah ya, sampai kita petani tugas kita nggak habis-habis sahabat ya, terutama pembersihan gulma, pemangkasan, pengambilan tunas-tunas yang tumbuh pada batang ya. Itu harus selalu kita fokuskan supaya tanaman kopi kita ini kembali sehat. Nah seperti ini kalau sudah semak di bawah sahabat, pertumbuhannya terganggu seperti ini ya, terganggu. Oke baik sahabat tani, hari ini kita tidak beraktivitas banyak sahabat ya, kita fokus dengan pembersihan dulu ya, pembersihan rumah kita ini yang udah 3 bulan kita tinggalkan ya, dan halaman lingkungan rumah kita dan juga rumput-rumput di sekitar rumah kita, jadi harus
kita fokuskan dulu ya. Nah nanti secara bertahap nanti setelah selesai semua baru kita fokus konten kopi lagi, oke? Oke, kalau begitu sahabat tani sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.